Kita pun langsung diizinkan masuk dan melihat langsung makam dari Ki Gede Suropati yang ada di Tegal Gubug di Cirebon. Biasanya ada nggak orang yang dengan tujuan cara yang salah untuk datang ke tempat seperti ini? Banyak ada, banyak ada. Ini pemerintah. Perjalanan pirang jam, Pak? Dari Cirebon ke Dolan. Dong jam setengah. Ya, jarak kan borong Tegal Gubug. Ingat. Iya. Oh, dipesan apa komporannya kayak ya? Iya, Oke. gedung setel mana? Kualitasnya ke. Buat anak kita yang datang komporan. Kopi nih. Mau nggak? Baik, tuan rumahnya. Cuman koko. Sambal marung centong ya. Aduh. Sambelnya kan mantap. Sing lagi ngomong kan, ini anak petilasan kah? Anak patilasan arana iku patilasan Ki Gede Suro. Ki Gede Suro. Ki Gede Suro. Wah, udah beli Pak Ki Gede Suro kok. Beli. Oh, maksud udah beli Ki Gede Suro. Ora. Ji. Beli ini. Wong pegedene wong Cirebon ngono. Iya. Gimana ya? Yang kota Kater ayu. Kok buat pengguru dongeng. Takon be juru kunci kono ne yo. Oke. Ya masa kita sing dongeng. Iya. Yo, Iya. takon dah. Supaya lebih adol. Artinya cerita sing paling. Ya iya, daripada orang dongeng iwa bandot tuh lah. Iya. Wes fair daripada ngerongnan tulisan, penting ngerongnan langsung versi sejarah sing juru kuncinya lah. Mau tak dolan. Yuk, balik silaturahmi yuk. Ganti meduluran. Iya. Ikuti Ki, pengen beli penelusuran Ki Gede Suro sing ana ning Tegal Gubug. Ambil buru cerita sebenarnya. Cerita sebenarnya. Monggo. Tidak ada alasan Untuk malas. Mari melihat lebih luas tempat juga kalangan. Terus menggali sejarah yang tersurat maupun yang tersirat. Tidak ada alasan untuk malas. 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 Ale Klasik Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo warga Cirebon, pribejeh kabare. Kembali lagi bersama saya di Ale Klasik Review. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa agar bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Pada review kali ini, saya akan mengunjungi situs makam Panglima tertinggi Kesultanan Cirebon, yaitu Ki Gede Suropati, yang berada di Tegal Gubug, Cirebon. Berikut adalah ulasan mengenai sosok Ki Gede Suropati atau Ki Gede Tegal Gubug, Panglima tertinggi Cirebon. Nama asli Ki Gede Suropati atau Ki Gede Tegal Gubug adalah Syarif Abdurrahman Sulaiman bin Al-Baghdadi. Dikutip dari berbagai sumber, Syarif Abdurrahman bin Sulaiman Al-Baghdadi merupakan putra dari Sultan Syarif Sulaiman Al-Baghdadi di Irak kala itu.
Syarif Abdurrahman atau Ki Gede Suropati terkenal dengan ilmu dihantam segala ilmu kesaktian dan segala jenis pusaka atau dikenal dengan tedas tapak paluning pande. Karena itulah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah mengangkat Syarif Abdurrahman atau Ki Gede Suropati sebagai Panglima tertinggi Kesultanan Pakungwati Cirebon. Sunan Gunung Jati sendiri masih tergolong keponakan dari Ki Gede Suropati karena ayah Ki Gede Suropati, Sultan Syarif Sulaiman, merupakan kakak dari ayah Sunan Gunung Jati, yakni Sultan Syarif Abdurrahman Datuddin. Kemudian Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memberi gelar Syarif Abdurrahman dengan gelar Ki Ageng Suropati, sang pembesar berani mati. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng notifikasinya ya, agar Sobat Klasik selalu mendapatkan video-video yang menarik dari Ale Klasik Review, gratis dan tidak dipungut biaya. Sewaktu perjalanan dari Timur Tengah menuju Pulau Jawa, Ki Gede Suropati menyelinap ke dalam kapal dan dibuntel atau dibungkus dengan kain kafan putih. Jadi orang Tegal Gubug sangat tabu mengucapkan kata buntel. Kata buntel diganti dengan kata bondongan. Tidak ada alasan untuk Ketika Ki Gede Suropati memimpin pasukan Kesultanan Pakungwati, pasukan Pakungwati selalu meraih kemenangan dari semua peperangan. Bisa dikatakan kedudukan Ki Gede Suropati sama halnya seperti kedudukan Khalid bin Walid di sisi Rasulullah. Ki Gede Suropati juga mengemban tugas dakwah dari Sunan Gunung Jati di Kerajaan Telaga yang sekarang dikenal Cikijing, dan di Kerajaan Galuh yang sekarang dikenal Jatiwangi atau Majalengka yang telah takluk di bawah kekuasaan Kesultanan Pakungwati Cirebon. Ki Gede Suropati digelar Syekh Muhyiddin Waliullah yang artinya guru besar yang menghidupkan agama. Ki Gede Suropati dihadiahi hutan di arah barat Cirebon yang jauh dari pusat pemerintahan Cirebon oleh Sunan Gunung Jati ketika masa pensiunnya. Atas jasa Ki Gede Suropati yang telah membangun hutan tersebut menjadi pedukuhan, akhirnya beliau dikenal sebagai Ki Gede Tegal Gubug. Sampai akhir hayatnya beliau menyebarkan agama Islam di pedukuhan tersebut yang diberi nama Desa Tegal Gubug, hingga Ki Gede Suropati dimakamkan di desa tersebut yang sekarang akan kita kunjungi nih Sobat Klasik. Kisah Panglima Perang Sunan Gunung Jati bernama Ki Gede Suropati yang mengorbankan apapun demi kesetiaan kepada Sultan, termasuk perasaan cintanya kepada seorang perempuan demi Sunan Gunung Jati. Namun justru itu semua berujung bahagia atau happy ending. Ki Gede Suropati dengan kesaktiannya menjadi andalan Sunan Gunung Jati dalam memimpin kerajaan Cirebon, terutama saat berdakwah. Satu sumber menyebut Ki Gede Suropati datang dari negeri Arab untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Sumber lain mengatakan Ki Gede Suropati datang ke Cirebon untuk membantu menyebarluaskan agama Islam bersama Sunan Gunung Jati. Ki Gede Suropati dengan jasa dan kesaktiannya lalu diangkat menjadi Panglima Tinggi Keraton Pakungwati. Saat itu terjadi perang besar antara kerajaan bawah Pajajaran, kerajaan Talaga dan Galuh yang dimenangkan oleh Kesultanan Cirebon. Akhirnya masyarakat Talaga banyak yang memeluk Islam. Sunan Gunung Jati pun mengutus Ki Gede Suropati untuk pergi ke pondok di Pancawala, seorang pembesar kerajaan Talaga. Ki Gede Suropati membawakan kitab suci Al-Quran yang berjumlah sangat banyak sekali sebagai pedoman di negeri Talaga dan Galuh. Kemudian Ki Gede Suropati dijamu oleh Ki Pancawala. Dalam jamuan, Ki Gede Suropati terpesona melihat putri Ki Pancawala yang bernama Nyimas Ratu Antrawulan. Dalam hati Ki Gede Suropati ingin menjadikan pendamping hidupnya. Namun sebelum mengatakan keinginan itu, Ki Pancawala punya rencana lain. Ki Pancawala lebih dulu mengatakan bahwa putrinya Nyimas Ratu Antrawulan akan diserahkan kepada Sunan Gunung Jati yang diharapkan menjadi istrinya, dan meminta Ki Gede Suropati bersedia mengantarkannya ke Keraton Cirebon. Akhirnya Ki Gede Suropati menempuh perjalanan panjang mengiringi Nyimas Ratu Antrawulan. Dalam perjalanan itu, Ki Gede Suropati dan Nyimas Ratu Antrawulan beristirahat menghilangkan rasa letih di sebuah gubuk kecil di tengah-tengah hutan belantara. Kemudian setelah selesai istirahat, beliau melanjutkan kembali perjalanan menuju Keraton Cirebon. Sesampainya di Keraton Cirebon, di hadapan Sunan Gunung Jati telah mengetahui bahwa Ki Gede Suropati menyukai Nyimas Ratu Antrawulan. Karena itu Sunan Gunung Jati memerintahkan Ki Gede Suropati menikah dengan putri Ki
tradisi Pancawala tersebut. Keduanya selanjutnya membangun pedukuhan atau perkampungan di sebuah tegalan di tengah-tengah hutan yang dahulu terdapat gubuk kecil dan yang pernah disinggahi sewaktu dalam perjalanan. Kemudian pedukuhan tersebut oleh Sunan Gunung Jati diberi nama Tegal Gubug, yang berarti tanah yang dicangkul untuk ditanami dan rumah kecil yang terbuat dari bambu dan atapnya dari daun alang-alang atau daun tebu. Ki Gede Suropati melanjutkan misinya untuk menyebarkan agama Islam di kampung Tegal Gubug. Makam Ki Gede Suropati sampai sekarang banyak dikunjungi orang-orang dari berbagai penjuru daerah nih Sobat Klasik. Seperti sekarang yang akan saya review di makam Ki Gede Suropati. Bagaimana keseruan kita dalam mereview makam Ki Gede Suropati yang ada di Tegal Gubug? Simak terus videonya sampai habis ya, agar semakin banyak pengetahuan atau sejarah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Orang-orang yang berziarah kemari sebelum tawasul ke makam Ki Gede Suro biasanya mengambil air terlebih dahulu di sumur yang berada tepat di samping makam Ki Gede Suro. Oke, sebelum memasuki makom ada baiknya kita berwudu dulu ya Sobat Klasik, sambil menunggu juru kunci yang sedang memintakan izin atas kedatangan kami yang datang kemari dengan tujuan dan niat yang baik untuk sedikit menggali sejarah dan mendengar cerita ataupun nasihat dari juru kunci yang ada di sini. Suasananya sangat adem dan tenang sekali ya Sobat Klasik. Kelihatan sekali bahwa di sini sangat nyaman sekali bagi peziarah yang datang berkunjung untuk mengunjungi situs makam Ki Gede Suro. Kita pun langsung diizinkan masuk dan melihat langsung makam dari Ki Gede Suropati yang ada di Tegal Gubug di Cirebon. Inilah makam Panglima tertinggi di Cirebon yang bersemayam di Tegal Gubug. Lokasinya sendiri tak jauh dari Pasar Sandang Tegal Gubug, Cirebon. Jadi alangkah baiknya jika kita sedang berada di Cirebon, selain berziarah ke Gunung Sembung tempat makam Sunan Gunung Jati berada, kita juga mengunjungi makam Ki Gede Suropati agar semakin melengkapi wisata religi yang kita kunjungi Sobat Klasik. Semoga berkah barokah selalu menaungi pada diri kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عليكم صاحب الروضة هذه المقام السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا بشرنا بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم يا رجال الطيبين السلام عليكم يا أهل أفريقيا لا مقام لكم أشهد أن لا إله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Oke, jadi sekarang kita bersama juru kunci yang ada di Makbaroh Ki Gede Suropati ya. Ya, Pak. benar-benar. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Bapak Sobirin Oh, Bapak Sobirin. Udah lama nih jadi juru kunci di sini nih. dari mulai 99. Dari mulai 99 sampai sekarang tahun 2023. 23. Berapa tahun tuh kalau dihitung? Ya, tahu hitung aja itu. Bisa dihitung aja lah ya. Oh ya Pak, untuk suka dukanya nih mengurus semacam Makbaroh Ki Gede Suro yang begitu ternama itu gimana itu Pak di sini kesannya? Ya, emang ada aja, ada. Tapi yang nggak terlalu gede, sedikit ada. Kadang-kadang lagi posisi lagi hujan gede, ini bocor gitu kan. Oh, jadi tempatnya ini kadang bocor. Kalau dulu soalnya nggak seperti Ya. sekarang ya. Ini sekarang ini baru dua tahun direhab segini. Oh, ini baru jadi 2 tahun ya setelah Dulu direnov. kan pada bocor, baru semprot dari mana hujan gede itu, angin gede itu. Eh, Pernah juga itu pohon tumbang gitu ya. pohon yang gede ya Pak. Gede itu, Salah satu. Pak. Karena mungkin cuaca itu angin atau apa itu Pak ya. Terlalu tinggi, makasih kurang dipotong udah. Dipotong udah rapi lah sekarang lah ya. Alhamdulillah udah sekarang. Jadi untuk peziarah sekarang kayaknya nyaman ya Nyaman, untuk nyaman, ini. udah. Bahkan saya sendiri kadang nggak mau pulang ini malah. Soalnya tempat sendiri enak tempatnya ini. Udah lengkap, udah persiapan di sini tempat itu. Biasanya yang berkunjung kemari itu dari mana aja itu Pak? Dari mana-mana, dari penjuru Nusantara, bukan dari seberang juga ada, dari Kalimantan juga ada. Dari Kalimantan bahkan ya. Iya, sampai seberang itu ada. Soalnya Ki Gede Suropati sendiri adalah sosok yang sangat dikenal sekali ya. Betul. Sebagai panglima yang di Cirebon katanya ya. Cirebon betul. Dahulunya. Betul. Pak, waktu pertama kita datang ke sini kaget atau gimana itu Pak? Ya sebetulnya begitu. Betulnya begitu, kaget. Kagetnya kok ada tim-tim seperti ini pakai hitam-hitam gitu loh. Iya. Apa ini mbak gitu saya bilang. Kayak Bamba ya Pak. Iya, Betul. Nah, Tapi bagaimana pendapat Bapak tentang kita ini? ya termasuk bagi saya itu baik. Artinya begini baiknya. Kok kenapa mbak datang ke tempat beginian gitu loh. Itu prinsip saya itu. Itu baik sekali itu tujuannya itu. Saya maksud baiknya aja itu, menilainya baiknya aja. Intinya kayak Mbak ya. Iya, gitu. Padahal kami juga bukan Mbak ya, saking Iya. etnis ya yang ada di Jawa. Seragam hitam-hitam semua itu. Makanya saya bilang itu mbak gitu. Sedikit agak kaget ya. Iya. Untuk sejarahnya Pak, kadang untuk masalah sejarah kan biasanya banyak versi ya. Betul. Juga berbagai referensi juga ya Betul. di masyarakat. Iya. Tapi di sini saya mau mengulik langsung dari Bapak nih. Mungkin Bapak sebagai juru kunci dapat warisan cerita. Sebelum Bapak berarti yang di sini juru kunci siapa? Orang tua sendiri itu Pak? Bukan. Itu Pajen. Pajen. Berarti bukan turunan juga ya yang jadi juru kunci di sini ya? Bukan. Pajen itu almarhum diwakili kepada anaknya, namanya Pak Ahmad. Itu. Iya, Pajen itu bapaknya, Pak Ahmad. Pajen bapaknya Pak Ahmad ya. Pajen almarhum dialihkan kepada si anaknya itu. Pak Ahmad namanya. Tuh. Jadi Bapak sendiri di sini tentunya pasti mendapat cerita warisan juga ya untuk mengenai Ki Gede Suropati alias Panglima Cirebon di sini nih. Iya. Jadi awal mulanya itu waktu sebelum menjabat jadi Panglima itu yang menurut cerita beredar itu bagaimana? Kira-kira Sobat Klasik ada yang mau
dengerin juga nih dari Bapak juru kunci langsung nih. Memang asal usul silsilahnya itu Mbah Suro itu asalnya memang ibu dari Baghdad. Ibunya dari Baghdad Iya ya. betul. Bapak dari Mataram. Bapak dari Itu Mataram. sejarahnya begitu. Blaster berarti ya. Tuh, Bapak Jawa, Bapak Jawa. ibu dari Baghdad, Irak ya. Itu dari Sultan Mataram itu. Sultan Mataram ya. Betul, aslinya begitu. Silsilah. Waktu kecilnya namanya Syekh Kusairi. Waktu kecil namanya Syekh Kusairi. Ya. Itu kan diasuh dari apa di ibunya di sana di Baghdad. Oh, berarti waktu itu belum dilahirkan di sini ya? Iya, kan di sini ibunya orang sana, orang Baghdad. Tuh, dan dibawa ke sana itu. Waktu kecilnya tuh namanya Basura itu Syekh Kusairi. Waktu kecil Terus itu. pindah ke Jawa itu? Terus pindah ke Jawa, pindah ke Cirebon itu, pulang Cirebon itu, pulang balik Cirebon itu, di apa namanya Cirebon, di Buntel Lawan Putih. Di Bundel Lawan Putih Ya, itu Lawan maksudnya Putih. gimana itu, Pak? Jadi begini, di Buntel Lawan Putih itu dari sana bawa di Buntel Lawan Putih, dari sono tuh dari Baghdad itu kemari itu. Di Buntel pakai lawan itu seperti mayat berarti. Betul. Dengan Makanya- itu tujuannya gimana itu maksudnya? Ya, Dibawa ke tahu, sini mungkin dengan buat cara kali- seperti itu. itu kan cara kalau nggak salah begitu caranya ini cara supaya aman gitu loh. Aman supaya Berarti aman. waktu pindah ke Jawa secara sembunyi-sembunyi loh. Betul. Makanya ada yang mengatakan Ki Gede Buntel Putih, Mbak Suro itu ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan juga istilahnya Ki dengan Gede- julukan Iya betul, Ki Gede Buntel Putih. Ki Gede Buntel Putih ya. Betul. Eh, Karena di sana itu bawa ke Buntel Putih. Ke Cirebon itu dari sana bawa ke Buntel Putih, bawa Buntel Putih. mungkin ada yang sudah tidak asing mungkin ya dengan Betul. nama Ki Gede Buntel Putih. Iya, betul. Sosoknya sama saja yaitu Iya, betul. Mbah Suro sendiri ya. Nah, iya. Lantas dengan hubungan waktu pertama bertemu dengan Sunan Gunung Jati itu gimana itu, Pak? Ya terus bawa ke Jadi- Cirebon itu kan, dibawa ke Cirebon. Ke Tegal Gubuk, turun Tegal Gubuk, balik ke Tegal Gubuk ya. Balik ke Tegal Gubuk. Itu terus diangkat jadi patinya Sunan Gunung Jati. Soalnya untuk Mbah Suro sendiri ini sangat erat kaitannya dengan asal-usul desa Tegal Gubuk sendiri yang di sini ya. Betul, betul. Hmm. Itu diangkat jadi Sunan Gunung Jati itu dari patinya Sunan Gunung Jati, patihnya itu. Patih ya kalau waktu dulu, kalau sekarang berarti Raja itu istilahnya kan patih. panglima kan. Betul. Kalau raja dulu itu namanya patih, kerajaan itu patih. Makanya Suropati itu kan patihnya. Jadi ketika mendapat julukan Suropati itu ketika sudah berada di sini ya. Betul, betul. Ketika diangkat menjadi patih. Betul. Atau kalau istilah zaman sekarang jenderal mungkin kali ya, Pak aja ya. Patih sekaligus penasehatnya Sunan Gunung Jati ya Mbah Suro. Mbah Suro, Sekaligus penasehatnya juga itu. panglima sekaligus penasehat juga. Penasehatnya, Ya. Betul. Hmm. Betul. Kan ada menurut sumber kan katanya waktu itu mendapat tugas ya ke mana sih Majalengka Pak Jatiwangi itu. Raja Galuh. Oh, yang mendapat tugas dari Sunan Gunung Jati Betul. itu, Kanjeng Sunan itu ke Raja Galuh. Betul itu. Waktu itu ditugaskan apa itu Pak? Waktu itu Gisura itu Panglima perang itu kan. Melawan Raja Galuh itu. melawan Raja Galuh ya. Raja Galuh. Heeh. Jadi waktu itu ditaklukkan oleh Kisoro sendiri ya waktu itu. Betul. Kerajaan Galuh ya, Kerajaan Raja berarti Galuh. namanya ya. Jadi terbentuknya desa Tegal Gubuk tuh asalnya gimana itu? Asal Tegal Gubuk itu rasa Tegalan itu ya. Tegalan. Tegalan mendirikan gubuk. Tegalan itu semacam lapangan lah ya. Lapangan, alas gitu ya. Heeh. Mendirikan gubuk, nggak Tegal Gubuk nggak sekarang itu. Tegal Gubuk. Jadi waktu itu emang nggak ada rumah sama sekali. Nggak ada. Baru Mbah Suro ya yang Mbah Suro menempati. yang mendirikan Tegal Gubuk itu gubuknya itu Mbah Suro gitu. Sampai sekarang Tegal Gubuk Tegal dikenal Gubuk. dengan, Sampai sekarang itu. apalagi terkenal dengan pasarnya ya, Betul. yang terbesar katanya se Asia Tenggara ya. Iya, betul. Itu asal-usulnya begitu Tegal Gubuk itu. Oke, jadi itu sepenggal ya cerita dari Mbah Suro sendiri ya. Iya, Berasal dari Mesir ya. Waktu emang lahirnya juga di sana ya. di sana. Bukan di sini nih pemirsa. Jadi kalaupun ada yang mengatakan Mbah Suro lahir di sini, mungkin itu dari versi yang berbeda. Betul. Yang penting kita bisa mengkajinya ya Pak. Betul. Untuk sejarah. Jadi gitu. Iya. Jadi pas di sini beliau ditugaskan waktu itu untuk menaklukkan kerajaan Galuh ya Pak. Galuh. Hingga diangkat menjadi seorang patih. Patihnya, betul. Hingga menetap di sebuah tegalan Tegal Gubuk. dan mendirikan sebuah gubuk hingga terjadilah desa Tegal Gubuk gitu ya Pak. Iya. Biasanya kan Pak, ini kan sebuah makam di mana ada orang yang orang yang datang itu ada yang bertujuan baik, ada pula yang disalahgunakan.
biasanya dalam sebuah petilasan atau makam-makam seperti ini, biasanya ada nggak orang yang dengan Salah begitu. tujuan cara yang salah untuk datang ke tempat seperti ini? Banyak ada. Banyak ada. Banyak ya. Banyak. Padahal beliau itu Ki Gede Suropati Ada bisa istilahnya itu adalah seorang wali ya. Betul. Tapi bisa juga ya tempat seperti ini Banyak. disalahgunakan untuk Jadi meminta begini, sesuatu yang salah ya. Tempat dimanapun baik pasti ada jeleknya, kan begitu. Hmm. Pastian di mana-mana gitu kan. Di mana-mana setiap petilasan pasti Kadang begitu ya. Seperti toko di itu dibuka semuanya kadang-kadang itu. Di mana tempat beginian. Yang putih dibuka, yang hitam juga dibuka. Yang putih dibuka, yang hitam juga dibuka. Itu benar-mana itu kan jelas. Kadang yang dicari itu yang hitam yang cepetnya itu loh, Yang cepatnya, biasanya yang instannya. manusia itu nggak mau melalui proses instan itu. ya Pak. Banyak yang dibuka pengennya cepet apapun begitu. Bapak sendiri sebagai juru kunci tanggapannya gimana itu untuk Saya orang-orang yang datang saya seperti nolak. itu? Kalau cara begitu jangan di sini saya bilang. Pindah ke tempat yang lain saja. Barangkali ada yang tempat yang boleh. Di sini nggak boleh. Tapi dongoh di sini aja. Iya, kalaupun ada yang datang secara nggak terang-terangan atau main selonong aja istilahnya ya. Betul. Silakan terserah. resikonya ditanggung Kalau sendiri mungkin kita ya. mengadu sama saya, ini tempat mencari dongoh. Kalau kau maksa silakan. Saya nggak tahu jawab saya bilang. Intinya kita di sini sebagai pengantar atau menerima tamu-tamu ya Betul. di sini dan merawat makom yang ada di Makanya sini kita kan ya begitu. Pak. Itu tugas saya itu menjaga, merawat, jangan dikotorin begitu kan saya jelas di sini. Ya, soalnya biarpun bagaimanapun ini adalah tempat suci ya. Betul. Tapi orang manusia kadang kan yang datang ada aja yang salah tanggap juga ya. Kebanyakan masalah-masalah, kebanyakan nggak ada lagi semua faktor ekonomi. Dari utang kan begitu. Iya pasti. Karena cara yang instan pengennya begitu. Kan sendiri kan coba cara saya begini. Saya di tempat orang tua sampeyan juga. Di situ ada bahasa dulu kan bahasa ngunjung. Ujungnya apa? Datang di tempat. Ya, jelas. Sekarang ziarah itu sama juga datang ke tempat. Cuma beda bahasa. Ngunjung datang di tempat orang tua, ziarah juga datang di tempat sama. Makanya kita tuh kadang-kadang begini, manusia kebanyakan di kemarin tuh banyak masalah-masalah begini kan banyak. Yang datang sendiri, Bapak pasti banyak menerima curhatan-curhatan dari pengunjung yang datang ke sini. Dari ya? mana-mana tuh ada masalah kebanyakan. So, apalagi begini, utang, masya Allah. Saya ini tempat kamu bersinggah, kamu nanti seperti ini nanti. Iya, benar. Beliau juga hidup dulunya seperti sama, seperti kita juga dulu. Sekarang tinggal namanya saja. Wujudnya mana saya bilang? Iya. Sadarkah kamu bilang? Kan begitu saya bilang. Nanti kamu juga seperti ini. Kan saya bilang. Sama saja ya Pak. Sama, mati. Saya bilang gitu. Apa kamu nggak sadar? Setidaknya kita memperingati lah ya Pak. Betul. Menasehati lah ya. Itu tujuan begitu tuh baik menjalankan tempat. Jangan sampai kamu terjerumus gitu aja. Mengingatkan, menolong lah. Kasihan. Kan begitu. Kasihan pada diri sendiri. Betul. Setidaknya kita udah menasehati. Kata Ya? dia menolong, bukan saya menolong malah menjerumuskan kamu saya bilang. Itu. Soalnya di sini juga katanya kan banyak dikunjungi oleh kalangan para selebritis nih Pak. Betul. Dari mana-mana ada selebriti. Usaha artis. Iya, betul. Pengusaha artis juga banyak yang datang ke sini. Betul. Soalnya biasanya yang datang ke tempat-tempat, kalau kita kan istilahnya bisa dalam istilah orang kan beda-beda yang datang ke sini. Betul. Ada yang niat berkunjung, mungkin dari turunannya. Betul. Ada yang sedang dalam kesusahan juga untuk datang ke sini. Biasanya yang datang ke sini kebanyakan mungkin ada seorang pengusaha yang sedang jatuh lalu minta bangkit kembali. Itu kesannya gimana itu Pak? Ya itu kan begitu. Makanya akhirnya orang kalau mata cara itu peteng-pentelengan katanya gitu kan. Gimana caranya sebenarnya kita tuh sukses kembali lagi seperti semula gitu lah. Masa begitu kan jelas. Makanya saya bilang, sadarkah kamu? Kamu tuh udah menikmati hidup dulu tuh enak gitu Pak. Sekarang lagi dibayar udah sadarkah? Saya bilang gitu. Gak mungkin kita juga mau di atas terus kan begitu. Nggak mungkin ya. Pastilah naik turun lah begitu. Waktu di atas aja dia mungkin nggak pernah ke sini. Pasang surut lah hidup, pasang surut lah saya bilang. Naik turun lah hidup itu. Kenapa kamu lagi banyak duit nggak pernah kemari? Giliran susah ya. Kemari, menyusahkan sendiri itulah. Jarang lah orang yang sedang seneng atau di atas datang ke tempat-tempat. Makanya kamu lagi banyak duit tuh Makam wali datanglah padahal kemari. Terus sini banyak orang lagi butuhkan bantuan. Bagi-bagilah makan makanan kita bilang. Kan saya bilang gitu. Jangan kamu dimakan sendiri. Jika lagi susah, kamu datang kemari. Gimana sobat? Terbalik ya.
Jadi kalau kita lihat intinya mau dimanapun berdoa sama saja. Betul. Yang penting walaupun kita datang ke sebuah situs seperti yang kita review pada video sebelumnya, walaupun ini juga di tempat seorang wali bisa istilah dibilangnya Pak. Betul. Namun tidak luput juga ada orang yang berkunjung secara tidak sesuai aturan di sini ya Pak. Betul, betul. Alias main selonong aja Betul, atau betul. Banyak itu. istilahnya lancang lah ya. Betul, betul. Intinya tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Semuanya kan Allah. Salah simpelnya minallah ilallah lillah. Dari Allah kembali kepada Allah, pasrahin segala pada Allah, kan begitu. Nah, tapi ada sabab. Jelas. Kita cari duit bermacam-macam caranya. Dagang, tani, kerja, jelas itu sabab. Nah, kalau pada Allah ya begini cara. Kita minta kepada Allah, pada leluhur kita, wali-wali Allah, sababnya itu. Termasuk Rasulullah. Dia menerima makhluk dari sahabat malaikat Jibril. tentunya semuanya itu butuh proses. Nggak langsung dikasih. Wasilah itu namanya begitu. Kalau begitu langsung dikasih, patut dicurigai. Berarti dia meminta kepada siapa ini? Jadi semuanya itu wasilah, perantara, jelasnya itu, prosesnya itulah. Jelas itu. Oke. Makanya secara hidup kita begitu. Kita hidup ini di bumi Indonesia ini, lihat nggak coba? Merasa bersyukur nggak kita? Duduk manis begini perjuangannya siapa coba? Kita ini sadar hidup di bumi ini Indonesia, perjuangan siapa leluhur kita semua. Kok kenapa berat kaki melangkah datang ke tempat begini ya coba? Bayangin coba itu. Padahal untuk mengunjungi mungkin leluhurnya sendiri ya. Mengingat kata orang dulu kan napak tilas dari sana kemari dari sini ke sana itu kan jelas. Karena ada istilah lah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati. Betul, menghormati sama. Yuh pada bareng-bareng aja pengaruh beda. Apa beda itu sama saya? Enggak beda sama. Kamu sama, makan saya makan. Kan jelas. Ya. Kamu punya tujuan, saya punya tujuan. Kenapa bedanya apa? Jangan ketika susah aja baru ingat untuk berkunjung kemari ya. Kadang-kadang saya itu begini hidup. Sadarkah hidup? Kunci hidup dua, sabar dan sadar. Sabar dan sadar ya, Pak. Itulah, sabar dan sadar itulah. Hidup kuncinya hidup itu. Yang bisa buat dipegangan. Duduk manis begini perjuangannya siapa? Makanya ada 17 kembar 3, wajib banget. Apa itu 17 Agustus wajib bagi pemerintah itu kan? Ya, untuk untuk mengenang ya, pahlawannya. Gitu. Jadi ada hari untuk 17 rakaat 5 waktu sholat wajib banget bagi orang muslim. 5 waktu sholat itu kan 12 sholat teman. 17 dan Ramadan. Itu semuanya kaitannya. 17 Agustus, 17 rakaat, 17 tulul Quran. Bukan asal-asal itu kemerdekaan itu. Coba jelas itu, sampai sadar itu gitu. Bahwa saya hidup ini di bumi Indonesia ini perjuangan leluhur kita. Kok kenapa nggak pernah datang ke tempat beginian? Mensyukuri nikmat dari Allah semuanya. Tapi sababnya itu badan sehat, duit udah ada. Kok kenapa nggak bisa-bisa? Ya. Apa alasannya? Kesibukan, nggak habis-habis kalau kita ditun begitu terus. Coba kan? Benar. Itulah. Oh ya Pak, katanya kan di sini juga ada petilas salah satu ya makom juga, yaitu santri dari Ki Gede Suro ya yang ada di sini katanya. Tapi namun katanya terpisah ya. Betul. Itu Syekh namanya Buduk, makam Buduk itu orangnya Buduk. Makam Buduk. Ya. Oh. Tapi namanya Syekh Komarudin nama aslinya itu. Syekh Komarudin. Syekh Komarudin. Ya. Tapi nanti kita akan bahas dalam sesi video selanjutnya. Karena untuk sesi sekarang sepertinya kita cukup sampai di sini saja ya. Ya. Apapun sejarah, intinya pasti meninggalkan sebuah bekas. Yang penting bagaimana kita bisa mencerna. Karena sesuatu yang baik pasti terlahir dari kebaikan pula ya Pak. Betul. Yang penting kita bisa mengkajinya, oke? Iya betul. Ambil sisi nilai positifnya. Oke Wak, jadi gimana nih kesannya setelah berkunjung langsung ke sini nih? Ya, kita alhamdulillah adem, tentrem, tenang, temu. Emang tadi galau apa? Iya. Perasaan enak-enak aja tadi di rumahnya Tadi sih. gua kalau terus begitu Mas Oscar nih. begitu datang ke sini langsung tenang. Ngomong-ngomong tadi berdoa apa?
tadi ya pingin punya pacar. Oh, pengen punya pacar, buset. Semoga saja terkabul. Amin ya, Pak. Nggak ada salahnya. Jadi pini. Semoga ya. Iya. Om, dengan siapa nih? Saya Rodi. Oh, dengan Bapak Rodi sebagai tokoh masyarakat yang ada di sini ya. Ya boleh dibilang. Boleh dibilang. Untuk apa perawatan yang ada di sini kan enak ya, adem ya. Ini tempat seperti ini bagus ini, fasilitasnya itu berasal dari mana itu Om misalnya? Alhamdulillah, fasilitas awal itu yang membangun itu kayaknya ada dari kalangan Cina, ada dari kalangan lah. Kalau yang membangun ini, yang belum lama ini Pak Haji Ali. Pak Haji Ali, iya, dari juga ya. Jakarta. Ini sampai bagus seperti ini nih. Mudah-mudahan Pak Haji Ali dilancarkan segalanya. Amin ya. Soalnya ini dari Pak Haji dengan niat yang tulus juga ya, untuk membangun sebuah makom wali yang ada di sini ya. Nah, terus mengenai masalah apa ya? Kayak kita yang sering di sini, sering keluar masuk apa di sini, kadang-kadang ada musafir, ada itu. Alhamdulillah kayaknya nggak ada orang yang minta-minta tuh. Ya, itu keistimewaan di situ ya. Tenang juga ya. Tenang. Dan juga kadang-kadang musafir yang gawa bekal juga, waduh Pak Kunci luar biasa, kasih makan segalanya. Soalnya dan kita orang-orang sepertinya di sini terbuka buat siapa saja ya, sangat terbuka sekali warga di sini. Buktinya kita sekarang sungguh disambut dengan sangat baik sekali ya. Parkir juga bebas. Dan kita sebagaimana yang di sini itu kayaknya orang-orang di sini tuh seringkali artinya rezeki tak terduga. Ya. Artinya rezeki tak terduga. Oh, habis tidur bangun sudah ada tumpeng pole. Malah ya. Wah, itu dipakan 40 orang tuh nggak habis itu. Jadi membawa berkah juga ya. Berkah itu. Tentunya untuk parkir juga kayaknya aman ya. Aman sekali kalau di sini. Katanya kan Bang Oscar kan sebagai keamanan. Ya. Tentunya di Tegal Gubuk itu, waduh, dibilangnya bisa dibilang sarangnya para jagoan nih. Untuk pengamanan tuh gimana sebagai warga di sini? Apakah katanya kan sering datang ke sini? Ya, alhamdulillah orang sini hasilnya baik-baik. Baik-baik ya? Baik-baik semua. Bisa buat berdoa ini enggak di sini? Oh, bisa apa? Oh, ya bisa. Intinya mah kalau di sini tuh intinya orangnya baik-baik. Baik-baik ya. Sambutannya baik-baik. Pokoknya nggak ada duanya lah orang Tegal Gubuk. Nggak ada duanya. Berarti yang satunya di mana? Jadi gitu. Kita pokoknya di sini bagi sobat klasik siapa saja yang mau berkunjung ke sini, bagi yang mau berziarah ataupun menggali sejarah seperti yang saya lakukan, silakan. Di sini kami selalu terbuka buat siapa saja. Intinya fasilitas semua yang di sini aman ya, untuk parkir sendiri aman. Pokoknya nggak ada yang mengarah untuk kepentingan pribadi sendiri ya di sini ya. Yang penting kita untuk saling menjaga di sini. Adapun biarpun kita terbuka, yang penting kita di sini tetap satu dijaga etika sama kesopanan juga ya. Oke, jadi itu dia video kita dalam review Makom Makbaroh Ki Gede Suropati yang ada di Tegal Gubuk, yang erat kaitannya dengan asal-usul desa Tegal Gubuk sendiri. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang menarik dari Ale Klasik Review ya. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa menjadi bahan kajian buat kalian semua dimanapun berada. Oke, tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak ada alasan untuk malas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tidak ada alasan untuk malas. Tidak ada alasan untuk malas. Ale Klasik Review.